Terima kasih.
Terpujilah Engkau Bapa surga, Tuhan yang berkenan dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus penebus kami Tuhan. Sungguh bersyukur Tuhan kalau pagi hari ini Tuhan kembali bangunkan kami dan berikan kepada kami anak-anak sekolah minggu, pelayan sekolah minggu beserta Tuhan. Kesempatan untuk kembali datang bersama-sama bersyukur kepada Tuhan lewat dua pagi bersama yang kami lakukan untuk Tuhan. Tuhan kami mau serahkan rangkaian ibadah pagi kami dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang beracara memberkati kami semua dan memberikan kepada kami keseriusan untuk belajar menyembah Tuhan di pagi hari dan mempersembahkan puji-pujian kami atau apapun yang akan kami persembahkan dalam tangan Tuhan untuk menyenangkan hati. Kami juga secara khusus menyerahkan Tuhan apa kami Johan Sinaga yang nanti akan menyampaikan firman Tuhan. Biar Tuhan yang memberkati, Tuhan yang mengurapi, Tuhan yang memberikan perkataan yang benar-benar dapat dimengerti dengan baik dan mudah oleh segenap anak sekolah minggu. Bahkan kami semua yang mendengarkan, terutama anak sekolah minggu, jangan ada satupun yang bermain-main, jangan ada satupun yang mengatur, tapi kami mau bersama-sama belajar menerima firman Tuhan dengan baik, sehingga kami semakin lagi mengerti bagaimana cara hidup yang baik kepada Tuhan, dan Tuhan semakin disenangkan lewat ibadah pagi yang kami lakukan saat ini. Kami serahkan semuanya dalam nama Tuhan. Kami percaya semua yang kami lakukan saat ini hanyalah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpuji Engkau Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk semua. Kita akan pujian bergerak dulu, tapi peningkatannya tidak usah seperti yang itu dulu ya, karena kita tetap dulu sebagai untuk itu semua. Kita pujian untuk diberkati sepanjang hidup dulu berkati. Sekarang sambil
hidupku hanya ditentukan oleh kuasa. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Puji Tuhan. Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita lipat tangan, kita tutup mata, kita masuk dalam doa. Terpujilah Engkau Allah Bapa kami, Allah Tuhan Juru Selamat kami hidup. Kami boleh bersyukur kepadamu Bapa pada saat pagi hari ini. Boleh Kau kumpulkan kami Bapa bersama dengan anak-anakmu, anak-anak sekolah minggu Gereja Pentakosta Indonesia Sidang dan Lampung, untuk boleh melakukan ibadah pagi kami Bapa pada saat hari ini. Dan juga Tuhan, sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolong Tuhan Kau berkati agar firman-Mu boleh Kau taburkan di dalam setiap hati anak-anak-Mu, dan anak-anak-Mu boleh mendengarkan seluruh firman-Mu dan bahkan melakukan di dalam setiap kehidupan mereka masing-masing. Kau berkati, Kau pakai saya Tuhan menjadi alat untuk menyampaikan firman-Mu pada saat pagi hari ini, agar benar-benar kiranya Bapak firman-Mu yang boleh terucap dari mulut dari saya Tuhan, agar saya boleh Tuhan menyampaikan setiap kebenaran firman-Mu kepada setiap anak-anak di tempat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Hari dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kita buka kitab kita. Yang belum bawa Alkitab boleh diambil dulu Alkitabnya. Kita buka dari 2 Timotius 3. 2 Timotius 3 ayat 15 sampai 17. Karena mungkin ini masih jam subuh, mungkin masih banyak yang ngantuk, jadi abang mau minta untuk kalian juga untuk berinteraksi dalam membacakan ayat firman Tuhan. Ayat yang ke-15 nanti dimulai dari yang laki-laki, ayat yang ke-16 dari yang perempuan, dan ayat yang ke-17 kita baca bersama-sama. 2 Timotius 3 ayat 15 sampai yang ke-17. Yang laki-laki mulai 1, 2, 3. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi firman Tuhan pada saat hari ini disampaikan oleh Rasul Paulus kepada anak didiknya Timotius. Dan abang tahu firman Tuhan hari ini juga akan berkaitan dengan materi di sesi berikutnya akan disampaikan oleh Bang Kolmer. Jadi sengaja abang ambil firman Tuhan pada saat hari ini bukan bermaksud untuk menggantikan sesinya dari Bang Kolmer ya, tetapi abang ingin menyampaikan sesuatu kepada adik-adik lewat firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Ayat yang ke-15, ingatlah bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Adik-adik yang terkasih, kita boleh bersyukur oleh karena kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, khususnya bagi adik-adik yang sudah dari kecil, dari sekolah minggu,
sudah diajak untuk oleh orang tua masing-masing untuk datang ke gereja, untuk melakukan ibadah sekolah minggu. Dan bagi abang sendiri, abang sangat suka dengan sekolah minggu. Kenapa demikian? Abang lahir asli dari Bandar Lampung. Umur 1 tahun abang diberkati, umur 1 tahun kurang abang diberkati di gereja ini. Umur 1 tahun kurang juga abang sudah diajak untuk ke gereja. Masuk umur 2 tahun abang sudah diajak untuk sekolah minggu di tempat ini. Waktu itu gereja masih di depan, masih gereja lama. Begitu sampai abang lulus sekolah minggu kelas 3 SMP. Abang dulu alumni sektor Kampung Sawah. Mungkin di sini ada Kanita, ada Bang Welman, ada Bang Frankie yang main musik. Itu guru-guru sekolah minggu abang sejak zaman dahulu. Abang bangga jadi anak sekolah minggu Gereja Pentakosta Indonesia Sidang Bandar Lampung. Mengapa abang bangga? Karena dari sekolah minggu kita sudah diajarkan untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita sudah diajarkan untuk bernyanyi memuji Tuhan. Apakah penting firman Tuhan itu? Penting, sangat penting. Lalu pentingnya apa? Kalau di sini perikopnya iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Jadi iman bertumbuh saat kita membaca firman Tuhan. Iman tumbuh dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Jadi itu pentingnya sekolah minggu adik-adik. Jadi kita semua sangat bersyukur pada saat pagi hari ini ketika kita masih diberikan kesempatan orang tua kita yang sangat baik mengajak kita untuk sekolah minggu. Di ayat yang ke-16 di sana dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi firman Tuhan itu sendiri merupakan firman Tuhan yang diilhamkan langsung oleh Allah sebagai landasan hidup orang percaya. Tujuannya apa adik-adik? Yang pertama adalah untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Hingga pada saat hari ini kita sudah diajar oleh badan firman Tuhan. Lewat pembukaan ada firman Tuhan. Lewat sesi 1 ada firman Tuhan tentang memuji Tuhan seperti Daud. Lalu sesi 2 ada tentang bersaksi seperti hamba Naaman. Lalu nanti sesi 3 ada Timotius kalau saya. Timotius. Lalu nanti ada tentang berdoa. Masih banyak, ada 5 sesi yang akan kita ikuti hingga pada saat hari ini. Jadi semua firman Tuhan, semua materi yang disampaikan oleh abang dan juga kakaknya pada saat hari ini, bahkan Bapak Pendeta Storus, itu sangat berguna untuk mengajar kita semua adik-adik, untuk memperbaiki setiap kelakuan kita. Contohnya apa? Seperti ini, kalau kemarin kan kita makan bersama tuh, sudah dihimbau oleh abangnya kalau makan harus ngantri. Itu juga ada di firman Tuhan. Kita mencontoh seperti belalang yang tidak mempunyai raja namun dapat berbaris dengan teratur. Jadi semuanya itu ada di firman Tuhan. Oleh karena itu firman Tuhan sebagai landasan hidup orang percaya. Bukan hanya itu, ketika mungkin tadi disuruh tidur oleh abang-abangnya, firman Tuhan juga ada waktunya. Segala sesuatu itu ada waktunya. Ada waktu untuk tidur, ada waktu untuk tertawa. Saat ini ada waktu untuk mendengarkan firman Tuhan. Nanti ada waktu untuk diskusi, ada waktu untuk ngobrol, ada waktu untuk mandi. Segala sesuatu itu ada waktunya. Jadi mungkin kalau adik-adik nih yang masih ngantuk nih pada saat hari ini nih, ya mungkin belum menjalankan apa yang ditugaskan oleh abang-abangnya, apa yang disuruh oleh abang dan kakaknya. Disuruh tidur masih keluyuran, masih ribut, masih ngobrol-ngobrol dalam tenda. Tadi abang perhatiin tuh banyak. Bahkan jam 2 pagi itu sudah ada yang bangun. Entah semangat untuk doa pagi, atau memang kebangun karena berisik, atau memang pengen ngobrol. Abang maklumin sih, karena memang kan kita sekali-sekali nih, kita ada di sini nih kumpul-kumpul sama teman-temannya. Abang maklumin, cuma ada waktunya sendiri-sendiri yang sudah dijadwalkan oleh abang dan kakaknya. Oleh karena itu untuk sesi-sesi berikut ini, abang juga mengharapkan adik-adik semua untuk ikut dalam setiap apa yang sudah disusun oleh abang dan kakaknya. Itu semua demi kebaikan kalian semua adik-adik, supaya kita semua menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang takut akan Tuhan.
Supaya di ayat yang ke-17 di sana dikatakan, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah dilengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi ketika kita pulang dari tempat ini, jangan sampai tuh kalau kita nginep di tempat kawannya atau kita nginep di sekolah saat kemah pramuka misalkan, wih itu sekolah minggu dari mana tuh, dari gereja mana tuh, orang Kristen tuh, kok belum tidur tuh, kok malah buat ribut. Jangan seperti itu. Misalkan mau ngantri makan, wih kok itu malah ngantri duluan. Kita nggak boleh seperti itu ya adik-adik ya. Kita harus memberi contoh kepada setiap orang dimanapun kita berada dengan perbuatan baik yang kita lakukan. Puji Tuhan. Amin. Semuanya kita berlutut. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik. Kita nanti akan bersama-sama berdoa mengucap syukur kepada Tuhan buat pemeliharaan Tuhan sepanjang malam ini, dan juga kita mohonkan penyertaan dan pertolongan Tuhan untuk semua kegiatan kita sepanjang hari ini. Bapa Engkau baik. Terpuji namamu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkau Allah yang begitu baik kepada kami. Perbuatan-perbuatan-Mu yang begitu ajaib, luar biasa kami boleh rasakan ya Tuhan. Engkau tetap bersama kami, memelihara kami, menemani kami, menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa di surga. Sepanjang malam ini Tuhan, kami boleh lalui oleh karena penyertaan Tuhan. Dalam istirahat kami, dalam tidur kami, Engkau tetap menjagai kami. Pagi ini Tuhan Engkau berikan kami kemudian tubuh yang segar, sehat untuk boleh siap melakukan seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini. Terutama pada hari ini Tuhan, kami ingin pergunakan sepanjang hari ini untuk kegiatan-kegiatan yang mengajar kami, boleh kemudian semakin mengerti kehendak Allah. Kami mau memuji Tuhan, kami mau memuliakan Tuhan, kami mau kemudian memperbincangkan firman Tuhan, kami mau berdoa memohonkan kasih karunia pertolongan Tuhan. Oleh sebab itu Bapa di surga,
Engkau jamah hati pikiran kami, Engkau balut bungkus tubuh jiwa dan roh kami dengan kuasa darah-Mu. Lingkupi kami dengan sayap, menaungi kami dengan kuasa-Mu. Buatkan kami Tuhan boleh senantiasa menikmati aliran berkat-berkat yang daripada Tuhan sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, semua para pelayan sekolah minggu, Engkau juga Tuhan ajar beri hikmat, beri wibawa yang daripada-Mu, sehingga semua kegiatan hari ini dapat diarahkan kepada konsep Tuhan, diarahkan kepada kehendak Tuhan, sehingga semua anak-anak ini Tuhan, anak-anak remaja ini betul-betul semuanya menikmati sukacita dalam kebersamaan kami, dalam Babel kami dia Tuhan. Tolong Tuhan Yesus, dan biarlah kegiatan Babel ini boleh benar-benar menghasilkan sebuah dampak yang nyata, membuat semua anak-anak ini boleh semakin mencintai Tuhan, boleh semakin bersemangat melakukan firman Tuhan, terbentuk karakter mereka sebagai karakter anak-anak Tuhan yang memiliki kegemaran memuji Tuhan, yang memiliki kegemaran untuk bersaksi, yang memiliki kegemaran untuk selalu merenungkan firman Tuhan, untuk selalu kemudian juga memiliki kegemaran untuk berdoa, memiliki kegemaran juga untuk beribadah dan berbagi dengan sesama. Tolong Tuhan, kami rindu dampak dari semua kegiatan kami ini benar-benar mendatangkan kebaikan bagi setiap anak-anak-Mu, dan juga terutama mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Jaga Tuhan hati dan pikiran kami, kendalikan hati dan pikiran kami, ingatkan kami manakala kami mencari hormat bagi diri kami sendiri, terutama kami sebagai pelayan-pelayan-Mu ya Tuhan. Jamah hati dan pikiran kami. Kami rindu ingin melakukan segala sesuatunya hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Kami rindu Tuhan dapat mempercayai kami dalam melakukan perkara yang kecil, sehingga kami akan menerima perkara yang besar yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami rindu ingin dipercaya oleh Tuhan, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan sediakan bagi kami. Tolong Tuhan, jamah hati dan pikiran kami. Ingatkan kami Tuhan, manakala tanpa kami sadari kami telah terseret kepada keinginan untuk mencari hormat pujian bagi diri kami. Tolong Tuhan, ingatkan kami supaya kemudian tetap kami dapat menjaga hati, betul-betul kemudian komitmen kami tidak berubah, bahwa kami mengerjakan semuanya hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu, sehingga kami akan melihat perkara-perkara yang besar yang Tuhan percayakan bagi kami untuk kami kerjakan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Allah kami yang hidup, oleh karena kasih karunia dan anugerah-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, terpujilah nama-Mu ya Yesus Tuhan kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami serahkan semua kegiatan kami dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap orang tua kami, dimanapun mereka berada, tetap jagai dan pelihara masing-masing orang tua kami Tuhan. Bapa dan Mama kami Tuhan, Engkau berkati, jagai dan pelihara mereka. Dan terutama kami rindu Bapa dan Mama kami juga menjadi orang-orang yang terus kemudian menyadari kebaikan Tuhan dan mau memuji, memuliakan Tuhan dengan sepenuh hati. Tuhan, mungkin ada Bapa dan Mama kami yang saat ini jarang datang beribadah, jarang peduli untuk memuliakan Tuhan. Jamah hati dan pikiran mereka Tuhan, supaya mereka juga mau datang setia kepada Tuhan, karena kami ingin bersama-sama berkemenangan sampai ke sorga. Tolong Tuhan Yesus, berkati dan jamah hati dari Bapa dan Mama kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua saudara-saudara kami Tuhan, abang, kakak, lain, itu dan barat semua Tuhan, keluarga besar kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, dalam pimpinan dan pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Bapa, agung dan mulialah nama-Mu.
Juga Tuhan kami tetap berdoa buat seluruh umat gereja Pentakosta Indonesia yang ada di Sidang Bandar Lampung ini, dimanapun saat ini berada Tuhan. Para hamba-hambamu, anak-anakmu semuanya, kaum bapak, kaum ibu, muda-mudi, remaja, bahkan anak-anak sekolah minggu dan anak-anak kecil, Tuhan jagai dan pelihara semua, berkati dan lindungi semuanya Bapa. Terutama Bapak Pendeta kami Tuhan, Bapak Pendeta yang berubah, tolong Tuhan Engkau urapi terus dengan kuasa-Mu untuk memimpin kami kepada segala kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami pun sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Aku diberkati sepanjang hidupku, diberkati. Aku diberkati sepanjang hidupku, diberkati. Puji Tuhan. Amin. Selamat pagi, selamat malam, dan sampai ada salah ya. Bang Polmer mau bilang selamat pagi, selamat malam, selamat siang, selamat pagi, siang, malam. Ada yang kelebihan, ada yang kelebihan. Ada yang kelebihan. Oke, sekarang coba di antara kalian ini yang sebelah-sebelahan, kalian saling berhadapan. Yang sebelah-sebelahan saling berhadapan. Oke, ya betul dah.
berhadapan. Ini Koko Mas Inapit. Gak pas? Oh, pas benar. Abangnya juga berhadapan ya, Pak. Ini cari pasangan juga, kakaknya jadi sana berhadapan. Kita mau lihat apakah pagi-pagi ini sudah pada berkonsentrasi. Siapa belum ada pasangan? Lah, kamu siapa? Kata tahu siapa? Oh, kata tahu. Ada yang belum dapat nggak? 1, 2. Oh, iya, ini di sini. Tukar pasangan. Nah, ini di sini. Kita pasangan di sini. Ya, udah. Oh iya, kata-kata. Siap. Kalian tahu salaman? Salaman bagaimana? Coba contoh salaman. Oke, coba di antara kalian saling sweet dulu. Siapa sebagai angka ganjil? Siapa sebagai ganjil? Siapa sebagai genap? Oh, ganjil ya? Ya. Terserah, sweet, coba siapa yang jadi ganjil, siapa yang jadi genap? Satu kali aja, satu kali. Yang menang jadi ganjil, yang kalah jadi genap. Oke, stop. Oke. Siapa yang ganjil, angkat tangan yang ganjil. Nah, jangan siapa? Kamu jadi ganjil, kamu genap ya. Ganjil genap tahu? Ganjil genap udah? Coba kalau Bang Polman bilang angka 3, ganjil atau genap? 3 ganjil atau genap? 15? 4? 2? 15? Beri konsentrasi ya. Sekarang Bang Polman minta Bang Juan sini, Bang Juan. Oke. Ini konsentrasi semua. Bang Polman sama Bang Juan, tangannya nanti seperti seorang salaman kayak gini, tapi nggak boleh nempel. Nggak boleh nempel. Oke. Kalau Bang Polman sebutkan, Bang Polman nanti contohnya sebagai angka ganjil, Bang Juan angka genap. Kalau Bang Polman sebutkan angka ganjil, yang ganjil langsung tangkap tangan yang genap. Yang genap harus menghindar. Gitu ya. Oke. Tapi kalau Bang Polman sebutkan angka genap, yang nangkap siapa? Yang genap. Ya, contoh gini. Contohnya Bang Polman bilang angka 1. Kalau Bang Polman ganjil, Bang Polman yang nangkap kan? Ya. Ketangkap langsung gimana sih Bang Juan ini? Contoh yang kedua, kalau Bang Polman sebutkan angka 5. Dapat 5 kan ganjil, kita lagi. Bang Juan udah 2 kali kan sama Bang Polman, 3 kali. Ya. Bang Polman sebutkan angka 6. Bang Polman menang. Oke, siap? Contoh, siap tangannya. Tangannya siap di depan. Oke. Ya. Kayak bentuk sama, kayak hampir nempel. Tangannya harus gini, nggak boleh gini. Tangannya harus gini dulu semua. Semua. Oke. Suatu saat, dengarkan. Bang Polman akan sebutkan dalam angka cerita, dalam sebuah cerita, lalu akan muncul angka. Kalian langsung ingat angka ganjil itu benar. Suatu saat, Bang Polman pergi membeli jeruk. Jeruk yang Bang Polman beli adalah sebanyak 9. Oke, masih tetap. Siapa yang ditangkap? Siapa yang kalah? Gini ya, kalau
berhasil menangkap tangan yang genap, maka yang genap yang kalah. Tapi kalau yang ganjilnya tidak berhasil menangkap, yang genap yang menang, yang ganjil yang kalah. Nah, Bang Polmer mau cek siapakah yang paling belakangan ketangkep atau yang kemudian yang paling menang nanti, ya. Bang Polmer kasih voucher. Bang, abang sama kakak jadi juri, kakaknya jadi juri ya, ketahuan ya. Tapi harus JUJUR. Oke. Bang Polmer sekali lagi akan sampaikan dalam bentuk cerita. Bersiap. Ulangi, ini masih lagi. Ya lagi. Oke, mana tangannya siap. Tangannya siap. Ada yang masih belum paham? Ganjil atau genap ya? Ya, opung pendeta kakak Nita punya beberapa ekor anjing. Anjingnya suka menggonggong. Ketika anjing menggonggong berarti ada orang yang lewat. Kali ini anjingnya menggonggong begitu lama. Coba kita hitung sama-sama berapa kali kira-kira ya? Susah hitungnya. Karena ternyata yang menggonggong susah menghitungnya. Karena ternyata yang menggonggong ada anjing tetangga juga, sehingga yang ada di situ anjingnya adalah sebanyak 15. Sekarang selamat pagi. Yang menang silakan berdiri. Yang kalah silakan jadi penonton dulu. Yang menang silakan maju satu langkah ke depan. Yang menang 2 langkah ke depan. Oke. Siapa yang menang? Bagaimana lagi cari pasangan lagi? Cari pasangan. Maju dulu Bang. Halo. Sekarang cari pasangan lawan lagi. Kamu masih begini. Kamu enggak? Kamu dua. Kamu dua ini. Oke. Ya. Berdua, kayak itu kenapa? Sini kalau ini lawan kayak itu loh. Berdua, lawan ini. Ya udah, berdua. Oke. Ini kalah. Lihatin ya, Kak Indri karena nggak ada pasangan dia langsung lolos babak berikutnya. Sekarang silakan Sweet Agin yang menang, Sweet Agin yang menang ganjil. Sweet dulu, Sweet, ya. Udah ya. Siapa ganjil? Angkat tangan. Kak Indri nggak sah ya kalau langsung lolos ya. Lawan Bang Wema. Oke, siap? Dengarkan ceritanya lagi. Bersalaman, hampir bersalaman. Pada suatu saat, cerita lagi ya. Pada suatu saat,
Semalam Minggu Pentakosta Rampung mengadakan acara Bible Camp. Ada banyak sekali tenda di sini. Langsung gitu ya. Ternyata setelah dihitung ada 32. Yang kalah duduk, yang kalah duduk, yang kalah duduk. 32 benar ya? Benar. Oke. Sorry, yang kalah duduk, yang kalah duduk. Yang menang boleh mendekat. Yang menang boleh mendekat. Lagi. Cari yang menang lagi. Ini gimana lawan ini? Kayaknya dari pengalaman nih. Guru sekolah begitunya dari pengalaman coba. Bang, kamu menang. Bang, kamu Siapa dong? Ya benar. sama ya. Coba Sama adik ini, gak enak lah. Ini sama siapa? Oke, sudah ada semua. Oh, tadi kan Bang Welmer itu sebagai ini ada Mbak Anita. Siap? Sweet dulu ya, Bang. Hah? Sweet dulu. Yang menang ganjil. Mana yang mau cepat? Hah? Iko, Bang Welmer sama Iko. Bang Welmer sama Iko. Sama Iko. Ya. Oke, Oke, mudah-mudahan ganjil ya. Siap. Silakan. Pada tahun 2008 yang lalu, langsung dapat dari kalah ini. Ya, aku baru lagi ya. Beberapa tahun yang lalu, Gereja Pentakosta Indonesia membangun gedung yang sekarang kita tempati. Tepatnya di bulan September, peletakan batu yang pertama kalinya. Panjang dari gedung gereja ini adalah sepanjang 50 meter. Dua-duanya gini. Oke, taruh. Yang menang, yang kalah siapa yang kalah? Hah? Nah, yang kalah dulu, yang kalah dulu. Oke, yang menang silakan di lingkaran ini yang menang. Yang menang sini. Oh, tinggal sedikit nih. Tinggal ini ya. Semua dikumpulin. Sama gue yang Bang, pas. Oh iya, iya, bos. Semifinal ya? Semifinal. Kak Indri, mana Kak Indri? Kak Indri? Empat final ya? Mana Kak Indri? Siapin voucher buat mereka ya. Ya. Yang masuk semifinal semua sudah pasti dapat menyimak 10 voucher. Khusus buat mereka, buat kelompok lain ya. Tenang, kamu pasti cari lawan. Lawannya pasti Bang Welmar. Mana Bang Welmar? Bang Wel, ini Bang. Lawan Angel Pak. Loh, main lagi? Ya, Angelnya belum ada pasangan. Tenang aja.
bisa berhari-hari. Ya. Karena lagunya adalah 10.000 anak Tuhan. Coba dianggap 10.000. Ya, semua minta yang kalah kita buat terima kain 10. Ini cuma berdua. Ya, Halo Bang Len. kita konser ya. Yang kalah Yang kalah kita konser 10. Oke, lanjut. Jangan ada yang di sini. Oke. Sekarang yang berlima ada gini. Oke, tangan kanan kalian mana? Ini tangan kanannya ada di atas. Tangan kanan ada di atas, tangannya gini. Oke, ada begini tangan kanan. Tangan kiri bawa tangan kiri. Oke. Nah, Bang, ini butuh konsentrasi Bang. Kali ini yang kalau Bang Polmer bilang angka genap, ya, kalau Bang Polmer bilang nanti angka genap, maka yang tangan kanan akan menangkap tangan kiri temen yang bawahnya, yang atas nangkepin bawah. Yang bawah boleh hindar, ya. Angka genap ya. Kalau angka ganjil, kalian nggak boleh ngapa-ngapain. Oke, siap. Konsentrasi loh. Lihat, konsentrasi nggak usah lagi ngomong, biar konsentrasi. Ya, 6. Hari ini ketangkap nggak? Itu ketangkap Pak. Hah? Ini ketangkap? Berarti jadi yang nangkep ya? Ini yang menang. Hah? Angel hindar. Angel hindar, ya. Hindar ya, ketangkap tadi. Oke, lagi. Harus ketangkap ya. Harus ketangkap. Hanya angka genap doang. Hah? Udah ketangkap berarti kita kalah. Ya, terus kamu juga kalah. Yang nangkap siapa? Oke. Kasih waktunya buat gua. Ini kan mereka boy sebut kali dulu. Boy 3-3. Saya dapat voucher. Bayar voucher. Angka apa tadi? Bang Polmer? Angka genap. Genap tangan sebelahnya ya. Nanti vouchernya kasih abangnya ya. Setiap anak Tuhan harus suka memuji Tuhan. Lagunya kami sudah kita nyanyikan, tapi kali ini kita nyanyikan dulu, yaitu lagu yang nomor ke-10. Ini ketangkap, oke. Ini ketangkap ya? Ketangkap, oke. Hah? Kamu ketangkap berarti yang menang? Andreas. Oke. Kasih tahu 40 Kak, 40 ini. Andres belum. Andres akan kita lawan dulu. Kamu benar-benar sebagai seorang sejarawan. Kamu mau cari lawan satu pun suami. Terserah pilih mana tarik ke depan. Bedalel. Pegang sama aja. Bedalel mana tadi awal? Hah? Pakai pesawat. Pakai pesawat ya. Di atas. Dari sudut biru. Satu kali ya, tangannya ada posisi. Dari sudut apa? Dari sudut kiri. Oke. Pakai shot. Pakai shot menang. Nggak usah cerita ya. Tadi yang ganjil mana? Kasih perawat. Oke, kamu ganjil ini kenapa? Siap? Santai. Oke. Ganjil yang nangkap ya. Gak paham peraturan. Ayo
jangan ganti. Parah, jangan ganti. Oke, Bang John sih, Bang John sama Bang Petra aja. Bang Petra. Petra. Dari sudut Oke, sama Bang Petra. Mana yang pilih Bang Petra yang bilang? Angkat tangan. Oke. Siap. Ganjil bilang. Kan kamu banyak nih Mas, gitu. Oke, ganjil siapa? Sabar, kamu kan udah. Oke. Belum. Kok jadi saya juga? Angkanya ini puluhan. Angkanya puluhan. 24. Yang benar sama? Oh iya. Tapi apa dia sebagai pemenang kita kasih berapa voucher kita kasih? 50 tadi cuma 40. Tadi pasti 50. Kita kasih 100 kurang 40.